bunyi supaya dia why? Oke, 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 sorry. Bisa bisa saya lanjutkan? Oke, Kak. Ya, Kak, bisa, Kak. Oke, sorry tadi mengalami gangguan. Kak. Yang berikut, bagian nomor 5 kegagalan PKK memulai dengan banyak orang, kuantitas, tapi kurang fokus pada pribadi. Jadi tadi mungkin 10, 15 dan segala ini kurang interaksi antar personal, personality. Jadi itu yang sering kali ini. Yang berikut kurang memperhatikan hal yang detail. Lanjut, nomor 6. Ini cukup banyak, Put. Lanjut, Putri. Oke. Ibadah pribadi, itu kurang persiapan PA-nya. Kualitas pengajarannya terhadap AKK dan PKK. Pemahaman AKK, anggota PKK terhadap firman juga, dan doa. Pondasi keyakinan dasar, itu jaminan ketaatan, keselamatan, kemenangan, itu kurang. Penyerahan diri dan disiplin pertumbuhan AKK kurang. Waktu pertemuan yang tidak teratur. Nah, ini yang perlu. Mungkin saudara sudah meninggalkan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, hati-hati. Kalau tanpa doa, pasti akan hilang. Saya punya KTB, 1 KTB itu kami baru mulai kemarin. Itu pun dari sejak pandemik pasang surut. Kadang KTB, kadang tidak. Dan boleh dikata lebih banyak tidaknya. Ketika ingin memulai lagi untuk konsisten, untuk terus via Zoom itu atau via video call, itu sangat sulit, saudara. Yang ini bisa, yang ini tidak. Nah, tapi karena saya bilang tidak, apapun alasannya, mau 1, mau 2, mau 3, mau lengkap, tetap KTB. Ini sangat mempengaruhi ketika kita tidak teratur di dalam pertemuan itu. Karena alasan faktor kesibukan. Monoton, PKK yang monoton, minta maaf. Atau membiarkan AKK-nya itu monoton. Kayaknya dia yang pemimpin, bukan Anda. Kurang ada hal-hal yang baru dalam kelompok. Ya kurang kreatif lah. Relasi yang tertutup, kurang dekat, tidak alamiah. Ya dibuat-buat supaya dia senang, gue senang. Kurang bisa menjaga keharmonisan dalam KTB. Nih, perlunya memahami tentang kebutuhan kelompok plus kebutuhan pribadi. Kita harus tahu apa yang dia butuh. Ya tidak mungkinlah kita jadi Tuhan gitu, tapi paling nggak kita tanya. Yang berikut, kurang waktu pribadi ke pribadi sehingga kurang memahami kondisi setiap anggota KTB begitu. Ya cukup, apalagi sekarang yang pandemik begini, cuma pertemuan online, ya kita tidak tahu apa dibikin. Yang dia cerita itu yang kita tahu. Gitu. Kurang memotivasi adik untuk bertumbuh.
interaksi dalam kelompok yang tidak membangun, dan banyak perbedaan pendapat yang kurang memiliki solusi. Kurangnya keteladanan hidup dari PKK. Tidak adanya komitmen dan prioritas dari PKK. Tidak ada komitmen. AKK yang satu bilang nggak usah KTB, oh iya Jo. Ya, AKK yang satu mau sekali KTB, tapi karena ikut yang pertama udah biar gitu. Tidak adanya komitmen, ini penting. Makanya tadi di atas itu sebagai seorang PKK harus punya apa? Kurang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jadi ada orang kuat dalam pengajaran tapi tidak kuat dalam kesaksian hidup. Jadi antara firman yang dia tahu dengan yang melakukannya itu enggak balance, kontraversi. Ketidaktegaan di dalam kelompok dan ketidaktegasan di dalam kelompok terhadap dosa. Bisa jadi karena kita sebagai PKK juga ya begitu, gitu. Mau ngomong dosa sementara kita sendiri gimana, gitu. Yang berikut. Kurang konsisten, membiarkan kesalahan, strip dosa tanpa berani menegur jika salah. Nah, ini butuh ketegasan. Posisi kita tadi adalah sebagai gembala, sebagai pengajar. Ketidakmampuan, ketidakdewasaan dalam menolong AKK, menyelesaikan menyelesaikan masalah AKK atau persoalan dia, dan juga lemahnya transfer visi pemuridan dalam AKK. Lanjut. Cara bangkit. Yang pertama pastinya bertobat. Artinya mengakui itu di hadapan Tuhan sebagai satu kesalahan. Terus memurnikan motivasi, benahi hidup dan HPDT, andalkan Roh Kudus, miliki visi yang jelas, dan miliki komitmen yang tegas. Itu yang bisa saya kasih sore hari ini, saudara. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kita lebih banyak diskusi. Silakan lihat mungkin mulai dari poin A, B, C, dan sampai kegagalan. Mari kita lihat di bagian mana yang membuat kita kalau membuat kita sudah lemah atau tidak lagi bersemangat seperti di dalam Roma. Silakan. Ya. Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Ditanya ya, jangan sampai didiamkan karena kasihan kamu yang korban, kamu yang jadi PKK mengorbankan banyak orang kalau tahu tapi tidak mau mencari jalan keluar. Silakan. Saudara percayalah kalau saudara bisa melewati masa gagal itu dan bisa bangkit, pasti naik level. Tidak mungkin tidak. Ada yang mau ditanya? Halo? Wih, 16 orang nggak ada yang menyahut. Baik, mari kita sama-sama dulu membuka Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Dibuka dulu mic-nya. Amin. Sudah dapat semua, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke. Dari ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ada yang mau ditanya? Silakan. Sambil saya minum. Bisa Anda baca kembali yang tadi?
di slide itu, di filenya, PowerPoint itu, terus yang mana yang bermasalah. Yang 16 kita ini berarti 15 kurang saya. Yang punya masalah di dalam KTB-nya, ada enggak yang mau share? Silakan. Yang punya masalah di KTB-nya. Sudah lama enggak KTB, terus ngumpulin mereka tuh sangat susah atau apa, begitu terserah. Ada? Bisa lanjut di B kalau tidak ada yang mau bertanya di poin A. Ada yang mau ditanya? Atau semua sudah jago semua ini? Kalau semua jago, ngapain kita adakan training? Ada tidak yang di awal KTB punya AKK misalnya 8, terus yang tersisa sekarang tidak? Ada tidak? Ada, Kak. Ada. Pertama berapa orang? Maaf, kalau boleh tahu siapa ya? Dan siapa? Saya 9, Kak. 9. Terus Yang bertahan tinggal 2. bertahan Yang paling KTB pertama itu. Oh, apa masalahnya? Satu pindah, 2 pindah. Yang 2 so berhenti, 1 berhenti, 1 ikut Mapala. Tapi yang memang cuma 2 dari awal-awal memang membagi ikut cuma 2, cuma Stefan dan Angki saja. Itu yang KTB Geo. Oke. Dari 9 tinggal 2. Iya. Oke, no problem. Nah, bagi saya yang gugur ya bukan berarti Tuhan biarkan, tapi yang saya mau katakan 2 ini kalau dibuatnya dengan peran kita sebagai PKK itu sudah punya dan tanggung jawab kita sebagai PKK akan jauh lebih efektif dan jauh lebih berkualitas ketika kita mampu mentransfer tentang visi misi kita menjadi seorang murid untuk memuridkan. Jadi konsistenlah KTB-kan dia. Nah, yang lemah mungkin di dalam ini adalah kita dikejar untuk bagaimana orang ini menyelesaikan ADT, MHB, KHB, terus ketuhanan Kristus dan seterusnya. Sementara kita lemah di dalam mentransfer visi untuk menjadi seorang PKK gitu. Karena kita kadang-kala tergiring untuk kan ada nanti training CPKK, padahal jauh lebih efektif kalau di dalam pemuridan itu kita beritahu bahwa Anda dimuridkan, punyalah beban untuk mengemban. Mari kita bergerak sama-sama untuk mengemban visi Tuhan, yaitu memuridkan gitu. Thank you Naldi. Masih ada? Mungkin kita lanjut ke tanggung jawab dulu, Putri. Terima kasih Putri sudah jadi operator. Liturgos sekaligus operator. Oke. Nggak ada yang mau ditanya dari bagian ini?
Ada enggak di antara kita yang sudah membimbing KTB sampai 3 tahun maksimal? Ada? Maksudnya dari awal? Rata-rata berapa tahun kita sudah memimpin? Kalau boleh tahu. 2 tahun, Kak. Rata-rata 2 tahun ya? X-barnya juga? Oke. Tahun. 2 tahun. Kakak. Oke. Bro Naldi juga 2 tahun? Saya 4 tahun. 4 tahun. Oh ya, puji Tuhan. Yang 4 tahun Bro Naldi bawa dari awal itu sampai hari ini bertahan berapa orang? Itu tadi Kak, 2 orang. Kalau yang prodi itu geografi. Tapi kalau yang PGSD 2018 tinggal Rio sendiri, tinggal 1. Oke. Berarti yang dari awal tinggal tersisa 2 ya? Maksudnya kan yang Naldi pegang sekarang ini kan rata-rata ini transfer dari orang gitu. Iya. Kalau yang dari awal memang itu yang saya pimpin pertama itu memang cuma 2 prodi. Prodinya Stefan memang tinggal 2, Stefan dan Angki. Baru tahun selanjutnya dipercayakan pengurus pimpin PGSD. Dorang 6 orang, tinggal Rio sendiri. Gitu, Kak. Iya. Bawalah Rio itu sampai selesai. Prinsipnya itu kalau perlu sampai merit. Amin. Ya. Amin. Nah, yang di kita ini semua di dalam ini yang punya AKK sementara training CPKK untuk jadi PKK berapa banyak? Mulai dari Melina dulu. Berapa orang AKK kamu yang akan jadi PKK tahun ini? Loh. Dorang putri mungkin, Kak. Kalau angkatanku, Kak, belum, Kak. Oh, belum. Oke, baik. Iya. Rati? Belum juga, Kak. Putri. Belum juga, Kak. Karena angkatan 20. 17, Kak, yang PKK-nya, yang ada CPKK adik-adiknya. Yusran belum juga? Belum, Kak, baru mulai tahun kemarin. Rio? Belum juga. Cuma Putri. Katanya Kak Putri sekarang yang angkanya ini, Kak, CPKK. Putri, Stefan, Ovel. Opel. Sama saya. Kalau boleh saya tahu selain Naldi, berarti Anda semua ini baru 4 semester jadi PKK? Iya. Oke. Sekarang pertanyaan berikut. Di dalam KTB-mu ini, apa masalah yang paling emergensi hari ini yang kau hadapi? Coba cerita dulu masing-masing. Supaya kita tahu solusinya. Kita tidak ambiar untuk memberi solusi yang di langit, sementara di buminya tidak tersentuh gitu loh. Ayo, silakan. Saya juga Kak, cerita boleh. Oke, silakan. Dari siapa dulu, Kak? Yusran atau siapa dulu? Naldi juga. Oh, siapa? Naldi. Ayo, silakan Naldi. Kalau saya Kak, kan kayak Kakak bilang tadi, rata-rata AKK yang saya pegang ini rata-rata transferan toh baru sekarang pengurus dan TPP. Nah, kan saya berapa pimpin kelompok, cuman yang paling bermasalah ini sekarang KTB yang pengurus dengan TPP itu sulit sekali saya bagi waktu, Kakak. Kayak orang Stefan juga, Stefan, Ovel, Median itu semua sementara sibuk menyusun itu, maksudnya kadang-kadang tidak jadi KTB itu karena itu studi. Baru juga yang pengurus Rio sibuk di kelompok kecil, baru juga kalau Kurniawan sayanya yang kemarin ada juga kayak Dorang Dandi juga belum jalan, Kak. Itu karena kepengurusan juga sibuk mereka. Ya itu maksudnya saya pribadi juga sudah maksudnya
saya juga sibuk juga, mereka sibuk, tidak kena waktu begitu dan Kak untuk Oh. anu. Hmm. Saya ketahui kalau ini yang dibicarakan masalahnya. Kenapa? Karena itu remote red controlnya dari awal yang mungkin keliru. Contoh, kalau Anda komitmen komitmen KTB dengan mereka Naldi hari apa, itu dulu dah. Supaya ada solusi. Kalau untuk KTB tua, KTB-nya Dorang Ovel itu Senin. Itu sudah komitmen. Dan Jam, baru hari Senin jam 7 malam. jangan pernah diisi oleh apapun itu. Itu namanya PKK punya hak otoritas untuk menentukan itu, tidak boleh diganggu gugat. Jadi saya hari Senin kalau ada minta ini, saya harus minta persetujuan dulu dari AKK-ku. Misalnya saya ditawari, ada training, ada khotbah, ada apa. Saya tanya dulu, saya mau isi boleh tidak? Oh jangan Kak, kami keberatan bla bla bla, sekalipun bukan saya yang mimpin gitu loh. Jadi memang kekacauan terjadi di antara ini karena tidak konsisten dengan pemilihan waktu Anda. Nah, itu yang namanya pemimpin punya otoritas untuk memberi ketegasan hari itu tidak boleh ada kegiatan lain selain KTB. Minta maaf ini. Saya harus beritahu begitu Naldi. Jangan mereka sudah siap, Naldinya sendiri lagi oper waktu. Itu yang susah. Sampai Tuhan Yesus datang, tidak akan ketemu itu, bro. Kalau saya tuh yang saya dapat masalah tuh, ini adik-adikku pengurus, dorang kan masing-masing kayak apa, kayak Rio kan kelompok kecil itu, atau dorang Dandi juga, dia PJ, PMB, PAB, jadi sulit sekali bagi waktu kalau dan akhirnya tiba-tiba rapat atau tiba-tiba apa, biasa langsung tidak dan apalagi rata mereka itu sibuk pengarah-pengarah di Kak, di bidang-bidangnya dorang, di adik-adiknya dorang itu jadi masalah, bahkan bisa sampai tidak, maksudnya tidak baku enak, dan ketika sudah bakuan dan saya juga tidak bisa paksakan mereka karena mereka kayak punya tanggung jawab juga di kayak panitia, kelompok kecil, perlengkapan orang punya. Jadi kadang-kadang kalau dorongnya kasar rapat, saya tidak bisa ikut KTB hari ini. Jadi kayak saya sulit mau bilang kayak tidak atau mau marah juga, kayak kakak bilang mau otoritas itu sulit sekali gitu Kak. Tapi memang itu harus. Esensi pelayanan adalah pemuridan. Nah itu mereka lah yang harus misalnya begini. Dia masuk ke rapat. Maaf ya saya masalahnya saya harus KTB begitu. Karena kalau terus loyal begitu, percaya saya, manusia itu, kita ini adalah manusia yang punya kerinduan untuk bebas. Bebas dalam segala hal. Kalau sudah terlepas 1 bulan saja dia tidak KTB, pas mau dikumpul kembali itu adalah persoalan yang paling rumit. Jadi ya karena anggota KTB-mu ini ada semua di dalam, saya mau bilang, tolong rapat bukan salah, pendamping tidak dosa, semua tanggung jawab. Tapi ingat, komitmen itu penting. Kesepakatan awal jangan kita sendiri yang mengkhianati, karena kalau kita mengkhianati kesepakatan, jangan heran kalau kita juga dikhianati ya. Ada kan namanya tabur tuai gitu loh. Jadi konsisten lah. Macam malam ini ya jujur saya agak sedikit gelisah karena di dalam undangan itu mulainya jam 4, tiba-tiba dilempar ke jam 6. Sementara saya harus KTB jam 7. Jadi saya sebagai PKK sekaligus sebagai hamba memohon maaf kepada teman-teman KTB-ku bahwa hari ini pada dasarnya harus sesuai dengan jadwal, tetapi karena ada perubahan dan saya sudah tidak bisa tunda gitu loh. Jadi semua ada solusi, bro. Tinggal bagaimana mendudukkan orang-orang ini untuk tahu yang namanya skala prioritas gitu. OMG. Gitu. Itu kalau saya, Bro Naldi. Jadi teman-teman yang ada di dalam tolong saling memahami ini, karena percaya saya kalau you jadi pengurus, you jadi pendamping, you jadi panitia, tapi KTB-mu ambiar, artinya tidak disiplin, itu sementara ngomong kosong. Karena komunitas lah yang bisa memotivasi kita, komunitas yang bisa membuat roh kita menyala-nyala, dan karena dari komunitas itu mendorong kita, kok itu ingat ya, HPDT-mu ingat ya,
Sehingga kita masih punya stok untuk bisa melakukan segala hal. Itu kalau saya, Bro Naldi. Jadi saya sedikit memberi solusi bagi teman-teman yang mungkin sementara 2 dan 3 tahun. Saya kasih solusi, kalau you punya KTB, misalnya entah KTB apa namanya, seperti saya hari Senin itu KTB Hosana, itu pernah vakum kurang lebih 6 bulan, tapi saya tidak pernah ambil pelayanan di sini karena saya tahu bahwa satu saat KTB ini akan jalan sesuai dengan jadwal. Terus hari Selasa doa PA, hari Rabu KTB DUM, terus hari Kamis KTB Laskar Kristus, hari Jumat KTB SLG, hari Sabtu ada lagi KTB tapi di atasnya itu ada training gitu. Nah, semua itu apapun ceritanya di jadwal itu saya harus izin ke KTB saya untuk mengambil pelayanan yang lain. Nah, kalau ditanya terus bagaimana? Ya, memang ini karena memang ini yang harus saya sebagai PKK itu harus menjadi skala prioritas gitu loh. Oke, itu yang bisa saya berikan, Bro Naldi. Saya juga, ini dari pergumulan saya. Ada lagi yang lain? Mereka di sini ada Stefan juga. Jadi maksudnya ada juga orang Ovel, ada Rio. Maksudnya ini juga sebagai kerinduanku juga mau kasih tahu dan bahwa seperti itu, dan karena memang sudah pada staf AKK yang saya pimpin, yang TPP ataupun pengurus, Kak. Rata-rata 1 bulan tidak KTB, ini 2 bulan ada, makanya 2 bulan. Gara-gara itu. Dan ya saya tidak tahu lagi mau bilang apa, mau ulang lagi kayak bagaimana, setengah mati dan gitu. Jangan menyerah, Bro. Semangat, Ya, Bro. Saran saya mungkin yang perlu diefektifkan adalah, apakah KTB Anda ini offline atau online? Saya minta maaf, karena KTB saya kurang lebih ini kebanyakan online. Offline, Kak. Rata-rata offline. Ya? Offline, karena di Palu semua kan pengurus TPP. Oke, di Palu offline. Nah, biasanya kalau offline itu yang membuat tidak efektif adalah saling menunggu. Betul tidak? Saling menunggu. Kalau saya memberi pembelajaran untuk anggota yang lain adalah mau jam 5, 2, 3 orang saya mulai. Terserah mau nyusul yang lain, terserah. Gitu. Karena penting untuk disiplin. Kalau kita tidak PKK-nya tidak tegas, tidak disiplin, kasihan yang lain jadi korban yang memang sudah melatih diri untuk disiplin, akhirnya besok malah saya pergi cepat. Nah, paling juga lambat-lambat menunggu si ini, memang dia punya style begitu. Gitu. Jadi memang yang poin kita tadi itu tadi, kedisiplinan. Yang saya takutkan Anda hanya sebagai apa ya, sebagai pelengkap hidup bilang masih KTB, tapi sesungguhnya KTB-nya tidak pernah jalan. Nah ini kan kasihan. Moga-moga itu tidak terjadi. Gitu. Jadi kita sementara menipu diri kita sendiri, merasa orang KTB, tapi sesungguhnya tidak pernah KTB. Ini kan parah. Gitu. Masih ada? Tolong. Masih ada yang mau di-share atau di ini? Semua KTB-nya aman? Jalan? Saya mulai dari, saya absen satu-satu deh. Kayaknya kita enggak ada yang mau jujur. Yusran, KTB kamu efektif sekali seminggu atau gimana? Tidak. Berapa kali sebulan? Selama pandemi? Tidak ada. Soalnya adik-adik sulit sekali diajak, Kak. Dari awal. Oke. Itu kan Rati. Iya, Kak. Sudah 2 efektif kalau tiap minggu KTB? Kalau KTB ku sudah 2 minggu ini belum ada pertemuan.
Why? Karena AKK di kampung jadi biasanya tidak ada jaringan karena hujan. Susah jaringan juga. Apakah sistemnya harus hadir semua baru di KTB kan tuh gimana? Tidak. Yang mana ada. Oke. Tapi cuma 2 AKK atau sisa 2 yang ada. Jadi memang 2 itu susah jaringan juga. Jadi belum ada pertemuan 2 minggu. Oh, baik. Rio. Sudah 2 minggu juga Kak, belum. Kan yang aktif tinggal 3 juga, yang satu ada pulang. Yang satu kan pulang kampung, tiba jaringannya. Tadi saya tanya, akhir bulan ini baru mau kemari Kak. Yang 2 juga pulang, jadi jaringan tidak bagus. Itu alasannya Kak. Oh, baik. Aprilia. Halo Kak, Ya. kalau saya kemarin itu kan kakakku sebenarnya ada 5 orang, cuman satu tuh tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana. Saya sudah cari-cari, saya sudah chat-chat adik-adik, siapa tahu ada yang tahu dan kenapa sampai-sampai dia itu juga sudah tidak ada di grup kelas, dan jadi memang betul-betul hilang sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, Tuhan ganti ada 2 orang masuk di KTB ku. Cuman masalahnya Kak, 1 orang masih ada di kampung dan dari semenjak corona kemarin belum pernah ke Palu. Baru jaringannya di kampung susah sekali, tidak bisa di KTB-kan secara online. Baru kakakku 1 orang lagi ada di Palu, cuman dia tidak dikasih ketemu langsung begitu dan tidak dikasih keluar begitu. Nah, kalau saya sudah coba kemarin online Kakak, cuma jaringannya ada orang, setiap menjelaskan begitu dan hilang lagi, jadi tak potong lagi, sampai-sampai saya kayak aduh kayak setengah mati kalau online ini, jadi itu kemarin menghambat. Nah kemudian sebenarnya sudah ada kakakku 3 orang sampai di ADT 5 Kak. Nah jadi saya mau push dan untuk 3 orang ini supaya sampai di ADT 5 supaya sama-sama masuk di FMHB itu. Cuman kendalanya itu lagi, AKK-nya sibuk, baru kalau mau diajak online tidak bisa karena ada orang sudah di kampung semua. Oke, makasih. Kurniawan. Ini PKK semua selesai. Kalau dari saya Kak, sebenarnya dari saya juga sih, tapi cuman memang kalau online ada 2 orang yang susah sekali jaringannya. Jadi begitu sama kayak Aprilia, terus putus, jadi terhambat lagi. Kemudian ada 1 orang yang memang sudah tidak pernah KTB. Kemudian 1 lagi dia sibuk kegiatan di kampus, jadi susah untuk bagi waktu. Mungkin itu sih Kak. Dan KTB-nya sudah hampir 1 bulan kayaknya. Luar biasa. Baik, Stepan ada. Gimana KTB-nya Stepan? Kayaknya tidak ada. Halo? Opel. Stefan, Ada Kak, ada. Oh ada. Silakan Stepan. Bagaimana Kak? Ya, apakah KTB-mu efektif seminggu sekali, sekalipun pandemik? Halo? Maaf Kak, di HP kanal dia ada orang bertelepon jadi terganggu. Okay. Kalau untuk KTB ku sendiri itu terakhir pertemuan itu di minggu kemarin karena untuk KTB-nya jalan untuk 2 minggu terakhir ini, tapi yang pimpin itu Kanaldi karena saya minta tolong sama Kanaldi untuk lanjutkan materi. Soalnya di beberapa minggu kemarin itu saya kan sempat pulang ke Poso, ada hal mendadak. Jadi karena memang tidak bisa untuk saya pimpin online juga, jadi saya minta tolong untuk Kanaldi pimpin selama beberapa minggu ini untuk lanjutkan materinya AKK-ku. Terus untuk kehadirannya sendiri itu tinggal 1 orang yang aktif, walaupun masih ada 3 orang yang sering komunikasi dengan saya, tapi
tinggal 1 orang Kak yang masih aktif untuk jalan KTB-nya. Oke, makasih. Opel. Ya, kalau saya Kak, untuk sebulan kemarin itu ada 2 kali pertemuan. Karena dua kali pertemuan yang kan sebenarnya 4 kali kan, cuma 2 kalinya ini itu batal karena orang tuanya larang keluar karena memang sudah mau offline, sudah janjian offline. Jadi pas dia dilarang, dia kasih tahu sama saya, dia bilang, "Kak, minta maaf tidak bisa datang." Jadi 2 kali pertemuan batal, jadi cuma 2 kali Kak. Untuk bulan ini itu masih online. Oke. Online. Iya, saran saya untuk semua teman-teman, berapapun yang ada sekarang, mau 1 orang, mau 2 orang, jangan tunggu pandemi lewat, karena pandemi tidak akan lewat. Itu pertama. Kedua, tetaplah memfasilitasi dengan KTB online. Karena kalau kau lepas, mereka ini istilahnya begini, lagi panas, terus dilepas, ambiar dia, akan hilang. Gitu. Oke, lanjut, Beatrix. Halo, Beatrix. Iya Kak, halo Kak. Oke. Kalau dari saya sendiri Kak, KTB-ku minggu kemarin jalan karena kita KTB-nya weekend. Minggu kemarin jalan dan sempat tidak jalan selama 1 bulan lebih, kalau nggak salah Kak. 1 bulan lebih itu sempat nggak jalan. Untuk kendalanya sendiri, yang paling sering itu karena AKK-ku semuanya di kampung. Jadi KTB-nya online. Terus ada juga beberapa yang jaringannya tidak bagus, seperti AKK-ku yang di Napu. Dia sudah 2 bulan tidak ikut KTB Kak. Kemarin juga sih masalahnya itu selain dari jaringan dan KTB-nya orang itu harus offline, itu dari sayanya juga yang tidak terlalu bagus manajemen waktuku Kak. Dan untuk materinya juga untuk kelompok yang saya pegang itu tidak merata karena Beatrix. Halo? Ya Kak? Iya. Beatrix tetap KTB kan, jadi beberapa orang masih di ADT 3, terus beberapa orang juga sudah di ADT 4. Begitu sih Kak kalau saya. Oke, no problem. Masalah siksak no problem, itu tanggung jawabnya kita sebagai PKK. Kalau ada yang tertinggal, atur pertemuan berikut. Baik, terima kasih Beatrix. Jasri. Iya Kak. Kalau KTB ku Kak kurang efektif. Soalnya itu adik-adik sudah beberapa kali saya hubungi, ada beberapa yang respon, terus ada yang tidak respon juga Kak. Yang agak berespon itu 3 orang. Tapi beberapa kali sudah janjian untuk KTB, pas mau harinya KTB itu batal, dan yang satunya sampaikan dia ada bajaga kakaknya sakit, nanti dia sampaikan nanti hari H sudah mau KTB itu, terus yang lainnya sudah tidak ada info lagi Kak. Saya hubungi juga tidak direspon, terus saya telepon juga tidak dijawab. Oke, baik. Masih ada yang lain? Gravinia? Iya Kak. Kalau dari saya 2 minggu kemarin puji Tuhan jalan, walaupun yang hadir hanya 1-2 orang karena yang lain kendala jaringan, tapi tetap jalan. Iya itu Kak. Tapi sebelumnya juga tidak jalan karena dari saya sendiri kayak manajemen waktuku yang kurang. Itu Kak. Oke. Nah, saudara semua ini PKK. Pertanyaan saya, Elgi,
Kalau dari saya sendiri Kak, itu kakakku ada 5 orang yang bertahan sekarang, tapi hanya 1 orang yang sering aktif ikut KTB, dan untuk 4 orang lainnya itu kadang saya yang susah atur waktunya mereka, karena kadang mereka yang kasih alasan belum bisa di waktu itu, jadi yang bisa hanya 1 orang, dan 1 orang itu dia masih di kampung, tapi kayak dia tuh memiliki kerinduan sekali untuk KTB, padahal kalau dibilang kita KTB-nya sering via telepon, via WA, karena tidak terlanjur bagus jaringannya, sedangkan adik-adik yang lain itu cukup bagus dan jaringannya, dan ada 2 orang yang ada di Palu. Tapi untuk atur waktu itu susah sama dorang, dan terkadang juga saya yang tidak ada waktu dengan dorang. Oke, makasih Elgi. Sally. Kalau saya Kak 2 minggu kemarin itu KTB ku tidak jalan karena kan kakakku ada 5 orang, terus yang sering ikut aktif KTB itu 2 orang. Nah, yang satunya itu kemarin ada sakit 2 minggu itu. Yang satunya itu dia tidak mau KTB. Dia kan sering baku bawa dengan yang sakit itu. Nah, dia tidak mau KTB sendiri, Kak. Jadi, dia mau tunggu itu temannya itu sehat gitu. Jadi, nanti besok baru mau KTB. Kalau yang baik. itu susah cari waktu, Kak. Terima kasih. Nanti kita minta sama Tuhan semua yang di dalam ini yang ada di training CPKK kurang lebih ada 17 orang minta tambah waktu ya. Baik, Putri. Silakan Putri. Kalau saya Kak, baru minggu lalu tidak KTB Kak. Terus? Halo? Ya. Kalau saya Kakak baru minggu lalu tidak KTB. Oke. Baik. Nah, 16 orang. Masih ada yang belum terkonfirmasi? Yang belum terkonfirmasi, saya berharap semua sudah. Ya. Sebenarnya kalau saya mau bilang bahwa sebenarnya kita semua ini bermasalah KTB-nya. Cuma kita nggak mau jujur, kita merasa aman-aman saja. Yang pertama saya dapati dari pengakuan kita yang jujur, pertama, kita PKK tapi enggak KTB. Gitu loh. Bagaimana mau, ya kan idealnya, maukah Anda pengurus, maukah Anda pendamping, PAB, atau apapun itu, atau rapat-rapat dan rapat, yang saya lihat adalah yang pertama, Anda tidak konsisten dengan komitmen dirimu untuk memotivasi dirimu KTB sebagai PKK. Yang kedua, kau digiring oleh fenomena dirimu sendiri untuk terjebak dengan aturan AKK-mu, enggak punya ketegasan terhadap AKK. AKK bilang saya enggak mau KTB karena dia enggak ada. Saya enggak mau KTB karena ini dan macam-macam gitu. Nah, jadi posisi Anda sebagai PKK enggak terlalu tegas, enggak terlalu mendisiplinkan diri gitu. Nah, mungkin komitmen dari awal yang lemah. Komitmen dari awal yang di-share ke AKK bahwa KTB ini sama dengan kuliah. Butuh waktu, butuh formal gitu. Nah ini, jadi tadi saya merasa, kayaknya bagus-bagus aja ini PKK dan AKK ini di UPMKIP, alma mater saya, karena enggak ada pengakuan yang jujur bahwa semua. Nah faktanya, salah satu ciri bahwa KTB itu bermasalah adalah apabila tidak efektif KTB tiap minggu. Itu pasti bermasalah. Entah PKK-nya yang bermasalah, AKK-nya yang bermasalah. Dan tadi saya mendapati semua kita selalu merujuk ke sulit mengatur waktu. Nah, sangat tidak masuk di akal menurut saya. Otak aku muter. Apakah perlu minta sama Tuhan tambah waktu? Tapi kalau minta tambah waktu sudah kekekalan, dimensi kekekalan sudah kita sampai ini. Jadi itu yang saya dapati dan saya berharap jangan menjadi pasif
dan tidak menjadi kreatif hanya karena pandemik. Sekali lagi, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh pandemik, tapi kitalah yang membatasi diri karena pandemik. Dijadikan alibi pandemik ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang keliru. Jadi saya minta maaf, saya sangat-sangat memohon, Anda jadi gembala itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Tolong bertanggung jawab dengan orang yang dipercayakan. Paling tidak, hubungilah dia, doakanlah dia, dan tanya dengan tegas, masihkah Anda mau untuk belajar kebenaran? Gitu. Karena alasan yang sangat tidak masuk di akalku sih kalau dibilang apa ya, susah atur waktu. Lah kan logikanya Anda itu untuk ekstranya Anda punya waktu adalah hanya 2 kali. Anda KTB, kecuali Abang Naldi yang mungkin oper KTB gitu. Yang pemimpin 2 KTB ya 3 kali. Dia sendiri KTB, lalu dia KTB-kan orang 2 kali gitu. Nah, masih ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk urus yang lainnya. Jadi mungkin yang betul adalah kita terlalu nyaman dengan zona nyaman kita. Itu yang saya dapat dari sharing ini, dari PKK ada 16 orang. Jadi saya minta maaf, kenapa kita diam? Karena memang sudah seperti benang kusut, nggak tahu mau mulai dari mana, di mana masalahnya. Dan setelah saya tanya satu-satu, salah satu indikator bahwa KTB kita tidak sehat adalah tidak melakukan KTB secara rutin setiap minggu. Itu tidak sehat. Gitu. Apalagi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jangan salahkan Tuhan. Tapi mari kita koreksi diri kita. Makanya saya kaget, disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya dari A, B, C, sampai D, sampai E. Oh berarti ini KTB aman semua ini di alma materku ini. Tapi kok diadakan training? Wah ada yang ada masalah kah? Atau cari-cari program untuk menyelesaikan titik benar. Ini ternyata bermasalah. Percaya kalau Anda tidak efektif dalam KTB. Nah ini kan Anda di dalam ini kan dari PKK menjadi AKK dan menjadi PKK. Iya kan? Begitu. Jadi saya memohon dengan sangat, milikilah motivasi yang benar, bangkitkanlah Roh Allah dalam hidupmu untuk meng-KTB-kan dengan baik, dengan benar. Saya hanya mengingatkan, tanggung jawab ini ditanya ke kita nanti, bukan ke siapa. Gitu loh. Berapa banyak orang yang kau KTB-kan. Oke? Gagal pasti, tapi bangkit punya peluang yang besar. Masih ada yang mau di-share? Kalau tidak, saya tutup. Kalau ditanya tips yang efektif, hubungi dia, doakan dia, dan ajak dia. Mau 1 orang, yang saya mau bilang, jangan biarkan kalau masih ada 1 orang dari 3 orang itu mau, lalu kau ambil perbandingan 2:1. Nanti 2 ini mau, baru kau KTB-kan yang 1. Dosa ngana tangguh. Kamu bilang. Jadi kalau ada 3 orang akak kamu, yang 1 masih mau dan kau menunggu yang 2, Anda mengorbankan yang 1 yang mungkin jauh lebih berkualitas. Tetap KTB-kan yang 1, biarkan 2 ini sesuai dengan tetap doakan dan tetap bawa sama Tuhan. Nggak usah berpikir kalau cuma 2 orang tidak seru. Belajar firman Tuhan pasti seru. Bisa nyambung? Munculkan kecemburuan ilahi bagi adik-adik yang lain. Artinya begini, dia akan cemburu ketika dia merasa, kenapa orang tidak ditunggu ya? Saya tidak bisa menunggu. Waktu berjalan terus. Kong di corona ini Tuhan datang kedua kali, kong kita tidak KTB mau jadi apa? Iya. Oke, tolong semua. Tidak ada lagi yang mau ditanya. Halo. Jangan gantung saya, Le. Tiada, Kak. Udah saya tiada. Iya. Kelompoknya Naldi, tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Atau masih ada? Tolong cepat sedikit.
Saya rasa tiada, Kak. Tiada yang menjawab diriku, Putri. Apakah saya harus tutup sudah? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. Berapapun angka kamu, tetaplah KTB kan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Hamba penuh dengan keterbatasan, kelemahan, hamba tidak lebih dari orang-orang yang ada di sebelah ruangan Zoom ini ya Allah. Hamba memohon kepadamu bahwa Engkau pemegang kendali atas hidup kami, maka Engkau juga akan memegang kendali atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong kami untuk bangkitkan roh kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan ini secara efektif, secara efisien, dengan kurun waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami bukan hanya sebagai status untuk menjadi PKK hanya sekedar jabatan, tetapi tidak memformulasi dengan benar. Tuhan, ada satu tuntutan tanggung jawab yang Tuhan akan tanya nanti ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Baik Tuhan, kami memohon ampuni kami jika ada bagian-bagian yang seharusnya kami kerjakan, kami tidak mengerjakan dengan maksimal, karena ada masih banyak hal yang harus kami benahi di dalam pemerintahan ini. Tolong kami semua supaya kami menyadari bahwa bukan kami dipanggil karena kelebihan, tetapi karena kepercayaan sepenuhnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anggota PKK ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan di hari-hari yang ini mereka dibangkitkan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, apa yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terpujilah namamu, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Kak Jenny yang sudah memimpin kita dalam sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita akan menutup pembinaan kita. Diminta sekali lagi kepada Kak Jenny untuk menutup kita dalam doa penutup. Putri, maaf, kecil sekali suaramu. Ku tak mendengarnya. Doa penutup, Kakak. Yang lain bisa dengar suaranya Putri, saya tidak dengar. Kak Jenny pimpin doa penutup. Oke, baik. Ya, kita berdoa. Serangkaian training ini bisa selesai semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Jika ada hal-hal yang kami perkatakan tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni kami. Dan jika ada hal-hal yang menyinggung hati, menyinggung perasaan, emosi kami, Tuhan, Tuhan Engkau adalah sumber pemulihan itu. Ampuni juga, sehingga tidak ada beban, tidak ada kerikil yang menggesek kami. Tapi jika kami tertegur karena memang ini adalah berasal dari Tuhan, bahwa kami untuk membenahi diri. Terima kasih Tuhan, tolong kami 16 orang biarlah menjadi PKK yang berkualitas, efektif untuk menjalankan apa yang menjadi mandat Allah bagi setiap pribadi kami. Berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati masa depan mereka, berkati cita-cita mereka, berkati pendamping hidup nanti Tuhan, dan terlebih mereka bisa selesai tepat waktu. Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, thank you. Terima kasih banyak semuanya. So, boleh saya keluar? Sudah Kak, boleh. Ya, saya minta maaf saya harus keluar karena saya harus KTB. Ya, terima kasih. Oke, kepada bidang kelompok. Ada.